Berseteru. Joel tampak berlari keluar setelah membayar roti dan minuman untuk Arnold. "Bro, ini roti dari Edward. Aku ke dalam dulu," ucap Joel yang menghampiri Arnold dengan langkah kaki terburu-buru. Anakku mana, kampret?" tanya Arnold sambil bangkit berdiri mencari keberadaan anaknya. "Aman, dia kutitip sama calon bini," ucap Joel sambil tersenyum. Arnold terbelalak, bisa-bisanya Joel memanfaatkan anaknya untuk memodusin cewek ada-ada saja peri itu. "Jangan sampai anakku kenapa-napa, kampret, kupanggang kau di atas Menara Eiffel," ucap Arnold. "Nyokes bro, tenang aja, Edward aman," seru Joel yang sudah melarikan diri ke dalam supermarket dengan senyum licik di wajahnya. "Cak, ada-ada aja si kampret ini. Bisa-bisanya dia melakukan itu pada putraku," gumam Arnold sambil membuka bungkusan roti yang dipilihkan oleh Edward. Saat dia membuka bungkusan itu, Arnold seketika tertegun melihat roti yang dipilihkan Edward untuknya, roti blueberry kesukaannya. Anakku memang yang terbaik," gumam Arnold sambil membuka bungkusan itu. Sementara itu di dalam supermarket, Joel tampak berlari kembali menuju rak di mana Edward dia titip pada gadis karyawan supermarket itu. "Edward, Uncle dah." Seketika mata Joel terbelalak saat tidak mendapati Edward di sana. "Lo kemana? Edward, nah di mana kamu?" Joel jadi panik, dia takut kalau terjadi apa-apa pada Edward. Pria itu mencari ke barisan rak lainnya yang mungkin didatangi oleh Edward. Seketika matanya tertuju pada kerumunan orang, terdengar keributan di sana. "Dasar anak nakal, beraninya kau menyiram susu ke wajah anakku," bentak seorang wanita sambil mengangkat tangannya ingin memukul Edward hingga plak. Satu tamparan keras mendarat di punggung seorang gadis yang tak lain adalah Ara. "Apa yang kau lakukan, Nyonya?" Kali ini Ara marah. Dia menatap wanita yang berambut keriting dengan tahi lalat di ujung bibir kanan bawahnya. Eyeliner yang memanjang membuat wajahnya tampak galak. "Hei gadis, kau itu hanya pelayan di sini. Ini urusanku. Lagi pula ngapain kau bawa anak-anak ke tempat kerja? Dia sudah merusak pakaian putraku, dia harus dipukul," pekik wanita itu. Dia yang mulai nenek penyihir, dia ejek-ejek anti cantik. "Jadi orang gak boleh ejek-ejek, gak baik," teriak Edward membela dirinya. "Memang dia miskin kan? Kalian sama-sama orang miskin aja bangga, Wlek. Kau akan dihukum polisi nanti, Wlek," ucap bocah laki-laki yang usianya 2 tahun di atas Edward, tapi tinggi badan mereka sama karena Edward cukup piji saat dirawat mama siannya dulu. "Percuma punya uang banyak kalau nggak tahu cara menghormati orang lain," teriak bocah itu sambil menatap marah pada anak laki-laki di depannya. Jangan sembarangan kamu ya. Siapa orang tuamu mau kuadukan ke polisi," ucap wanita keriting itu. "Adukan saja, kakekku polisi, pamanku superhero, aunty-auntyku bahkan lebih jago. Coba kalian, kalau kalian berani," ketus Edward dengan nada ketus. Joel terus memperhatikan perdebatan mereka, menurutnya ini seru, jadi dia merekam saja. Ada saja pria ini. "Haha, lanjutkan Edward, ternyata mendiang mamamu mengajarimu banyak hal. Lanjutkan nak, basmi orang-orang bodoh itu," gumam Joel sambil tertawa menatap wanita keriting yang kalah telak dengan ocehan bocah yang hampir menginjak usia 5 tahun itu. "Edward, gak baik ngomong begitu. Udah, minta maaf sama tante itu sama kakak itu, kan kamu yang siram tadi," ucap Ara yang tak ingin mempermasalahkan ini berlanjut. "Cak, aunty gak seru, kan udah Edward bilang kalau dia yang salah. Dia ejek-ejek Edward juga, dia juga ejek aunty," ucap bocah itu sambil memasang wajah sedih. "Cak, dasar anak nakal, kau mau dipukul ya?" pekik wanita keriting itu lagi. "Sekali kau sentuh tubuh putraku, maka habis kau di tanganku. Bahkan anakmu itu bisa kucincang-cincang hari ini." Suara bariton Joel memenuhi ruangan itu. Sudah cukup dia menonton, saatnya menjadi pahlawan. Semua orang terbelalak. Suara datar dan dingin itu begitu tegas, bahkan membuat siapapun merinding ketakutan. Tatapan mata datar, langkah yang tegas, dan wajah yang dingin membuat semuanya terdiam. "Uncle," teriak Edward sambil berlari menghampiri Joel. Pria itu berjongkok sambil merentangkan kedua tangannya. "Kau baik-baik saja nak?" tanya Joel. Jujur saja dia panik saat tidak menemukan Edward tadi. Baik, tapi mereka tidak baik," ucap Edward sambil menunjuk wanita keriting dan anaknya. "Ada apa sebenarnya?"
Tanya Joel pada mereka. Dilihat dari pakaiannya saja orang-orang sudah tahu kalau Joel adalah orang kaya. Si wanita keriting tadi langsung berubah raut wajahnya saat dia melihat di tubuh Joel tergantung kaos Gucci seharga 5 juta, jaket Levi's seharga 25 juta, bahkan semua yang dikenakan adalah barang mahal, meski terlihat sederhana namun harganya luar biasa mahal. Maaf tuan, ini hanya masalah anak kecil, putra saya tadi mengganggu putra Anda karena tidak tahu, ucap wanita itu sambil menarik putranya. Cepat minta maaf, mereka lebih kaya dari kita, bisik wanita itu pada putranya. Jika kau masih ingin main PS, maka ikuti permainan mama, bisiknya lagi. Ara menatap wanita itu dengan tatapan kesal. Bisa-bisanya nada bicaranya langsung berubah saat melihat Joel. Dia minta maaf karena sudah mengganggu anak Anda, tuan, ucap wanita itu sambil memasang senyum palsu. Cuy penjilat, empat Joel yang malah membuat wanita itu dan orang di sana terbelalak. Kau pikir aku tidak lihat semuanya? Cepat minta maaf padanya, ucap Joel sambil menunjuk Ara. Yang ditunjuk malah terkejut, dia tak menyangka kalau Joel akan membelanya. Tapi dia tidak pantas mendapatkan permintaan maaf, dia tidak becus bekerja, dia hanya seorang rendah, ucap wanita keriting itu. Seorang rendah? Seberapa banyak kekayaanmu sampai kau bisa menilai orang seenaknya, ha? Apa seluruh lemari pakaianmu sudah dipenuhi dengan barang-barang mahal? Ketus Joel. Orang terkaya sedunia saja tidak sesombong mulutmu itu. Umpat Joel, jujur saja dia kesal dengan wanita itu. Aku? Cepat minta maaf, bentak Joel. Wanita keriting itu ketakutan, belum lagi tatapan orang-orang pada dirinya. Kak, kami minta maaf, ucapnya membungkuk sambil menarik anaknya dan berlari pergi dari tempat itu karena sudah tak tahan dengan rasa malu yang menyerang mereka. Semuanya selesai dalam sekejap, orang-orang juga bubar, kini tinggal Joel, Edward, dan si gadis supermarket. Siapa namamu? Tanya Joel dengan tatapan datar, dia tidak menyukai sifat pengecut wanita itu. Ara tuan, jawabnya dengan gugup. Kau pengecut? Ucap Joel yang membuat gadis itu tersentak kaget. Bagaimana bisa kau meminta anak kecil ini meminta maaf padahal jelas-jelas dia membela dirimu? Kurasa kau pasti sering ditindas dan tidak bisa melawan, ucap Joel dengan nada kesal. Jangan jadi pengecut Nona, aku tidak tahu jalan ceritanya tapi aku tahu anak sekecil ini tidak mungkin berbohong, ucap Joel. Kau benar-benar pengecut, kau akan kalah dengan orang-orang yang mensiksamu jika kau terus-menerus seperti itu, ucap Joel dengan nada tegas. Ayo pulang nak, Dedi sudah menunggu, Aunty Diandra juga mencarimu, ucap Joel pada Edward. Aunty cantik bagaimana? Tanya Edward. Biarkan saja dia begitu, lagi pula kita hanya orang asing, ucap Joel. Ingat ini Nona, kau tak akan berhasil jika kau tidak menunjukkan dirimu yang asli. Maaf, aku hanya orang asing yang suka ikut campur urusan orang lain, ucap Joel sebelum dia meninggalkan tempat itu. Ara menunduk, matanya berkaca-kaca. Bagaimana dia bisa mendapatkan amukan bertubi-tubi hari ini? Hiks, kenapa semuanya begitu jahat? Gumam gadis itu. Aku memang pengecut, ucapnya sambil sesegukan.